Kalau namanya goyang venue, ya menurut gua ya lu kayak di jalan tol aja, jalan tol kita juga goyang kan. Halo netizen semua, selamat datang di konten Promedia. Kali ini memang kontennya dadakan banget karena kita menanggapi tentang konser BMTH yang akhirnya diberhentikan. Hari pertama udah jalan, kemudian hari kedua harus berhenti gitu. Nah, rumornya ini menyangkut rame di Twitter tentang rental sound. Nah, berhubung vendornya kita kenal yaitu Sumberia sendiri, hari ini gue udah bareng sama Mas Reza Boim yang akan kita tanya-tanya tentang kronologi konser BMTH. Mas Boim, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Mas Boim, by the way, harus meeting. Ini kita lagi di Ancol dan kita nyamperin. Nah, kita bakalan tanya langsung. Mas Boim, kurang lebih tentang kejadian kemarin kan lu masih ngerjain nih sisa-sisanya ya tentang pokoknya konser-konser kemarin masih ada yang harus diberesin gitu ya. Betul. Mulai dari kronologinya deh. Kayak dari loading, unloading barang segala macam, persiapannya udah matang lah ya. Kita tahu Sumberia ini kan bukan rental kaleng-kaleng. Rumornya bermasalah di rental, Mas. Tapi lu sendiri nih gue tanya, sebagai orang yang masih sibuk ngurusin ini, lu sempet denger nggak bahwa ada rumor isunya bahwa kemarin BMTH berhenti main karena rental? Ya, Sempet nggak? sempet beberapa sampai ada di grup. Denger lah ya beberapa karena memang katanya soundnya. Ada yang bilang jebol, ada yang bilang rusak. Gitu lah ya. Ada yang bilang fail gitu ya. Fail. Cuman ya kalau dari gua pribadi sebenarnya nanggepinnya ya udahlah, itu mereka kan nggak tahu kejadiannya. Nggak tahu kejadiannya. Ya mereka berasumsi sendiri mungkin ya. Oke. Tapi kalau dari gua bisa dengan bangga ngomong yes, kita yang ngerjain. Oke, Sumberia yang ngerjain. Yes, gitu. Tapi kesalahannya bukan di audio. Oke. Gitu. Mereka berhenti main itu bukan di audio, gitu. Oke, Kalau fix itu dari ya. gue. Fix. Oke. Benar. Oke, Mas. Kita ngomongin speaker yang dipakai deh. Oke. Kemarin boleh tahu nggak pakai apa aja? Kita full pakai GSL. Full GSL. Berapa box, Mas? 12. 12. Main PA-nya, outfield-nya kita pakai J 66. Outfield-nya 66. Delay-nya kita pakai J juga. Itu 44. Terus SL sub, infra, sama gabung kita sama J sub. Mixernya? Mixer kebetulan kita provide kemarin itu S6L 1 untuk band pembuka. Iya. Yang kedua untuk sausin sebenarnya kita nyiapin Evit venue profile. Gitu. Untuk equipmentnya BMTH sendiri, mereka self contain lah ya sebenarnya. Dari backline, sequencer, mixer depan belakang mereka bawa sendiri. Bawa sendiri ya. Backline itu mereka bawa sendiri ya. Jadi gue itu cuma nyiapin kabel output untuk ke prosesor kita. Gitu, sesuai dengan permintaannya mereka. Berarti kalau kita ngomongin tentang sound system dan kebutuhan audionya, ini udah standar banget dan udah jelas mumpuni ya, bukan asal-asalan lagi maksudnya kita tahu. Oh iya. GSL. Ya. Gila. Kurang lebih gitulah ya. Iya, maksudnya kalau ada rumor bahwa sound systemnya, rentalnya, wah kayaknya Sumberia bukan sekali, 2 kali, 10, 20 kali pegang artis internasional. Ya puji Tuhannya kita masih dipercaya lah gitu ya. Jadi kayak lu yang tau kayak slow banget gitu ya. Slow aja ya. Ya slow aja lah. Namanya juga inilah ya. Dari gue sendiri pokoknya cuman bisa do our best, gitu, deliver our service good, gitu, sampai mereka ready to play gitu ya. Maksudnya we serve well. Gitu. Persiapannya berapa lama?
Kita tuh dari H-2. H-2. Berarti gue tanggal itu kan 7 hari malam Sabtu ya? loading. Lupa ya harinya ya. Pokoknya gue ingatnya tanggalnya 7 malam kita loading, 8 kita udah setup, cek sound segala macem. Di tanggal cek soundnya tuh di tanggal 10 karena mereka nunggu barangnya, kontainernya mereka. Oke. Nah, ngomong soal kronologinya kemarin, boleh deh kalau menurut dari Mas Boim sendiri nih, apa yang membuat pada akhirnya konser itu berhenti di lagu ke kurang lebih ke 9 ya? Kemarin kan berarti Mas Boim ada di venue itu ya? Ya, jadi dari awal pembukaan band, maksudnya dari di tanggal 10 itu dari pagi kita udah mulai, gue sendiri udah ada di sana untuk setup band pembukanya gitu. Kebetulan kemarin gue itu handle band pembukanya, teman gue handle untuk si BMTH keperluannya gitu ya. Nah, dari pagi itu kita udah datang, udah cek semuanya, sampai mereka cek sound pun semuanya went well sebenarnya, gitu, aman, nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi harusnya di tanggal 10 itu memang udah, kalaupun jalan dari sisi audio itu no issue sama sekali sih sebenarnya. Sound system segala macam nggak ada ya. Gitu. Sampai safety-nya pun sebenarnya udah pas gitu ya kita ya. Udah sesuai lah ya. Di QC sama tim safety-nya mereka ya, kita udah pas gitu. Jadi sampai setelah kejadian itu pun ada meeting lanjutan, mau dilanjut atau enggak untuk di tanggal 11 ya. Audio sama sekali nggak dibahas gitu, karena memang kita udah pas QC-nya mereka. Berarti sebenarnya benar-benar fix, nggak ada masalah ya di rental, di sound. Enggak, audio equipment semuanya nggak ada masalah. Oke. Menurut gua nggak ada masalah. Menurut lu deh, apa yang membuat konser ini berhenti? Masalahnya ada di mana? Menurut lu aja. Kalau kita ngomong dari venue, gua nggak bisa ngomong gitu ya, tapi ya. Oke, gini. Masalahnya ya. Kita lihat di video itu sampai goyang loh. Antusias penontonnya gila. Memang. Betul, setuju. Kayaknya memang fans garis keras. Memang ditunggu-tunggu juga kan. Banget. Gitu ya. Pastinya. Kalau namanya goyang venue ya, menurut gua mungkin masih dalam tahap wajar ya, menurut gue ya. Karena ya lu kayak di jalan tol aja, jalan tol kita juga goyang kan. Gitu ya. Bener nggak? Lu naik mobil di sebelah lewat truk gitu. Pasti. Atau mobil kita goyang. Apalagi gitu, kalau macet ya, berasa banget tuh goyangnya. Ya sebenarnya kadar goyangnya itu bisa ditolerir apa enggak? Gitu ya. Dan itu udah diukur ya pastinya. Maksudnya untuk kita udah keamanan gitunya. Jadi di tanggal 10 malam itu, setelah kejadian, setelah penontonnya semua bubar gitu ya, kita tuh ada meeting lanjutan sama manajemennya BMTH. Oke. Sebenarnya semua data yang kita kirim sampai blueprintnya gedung pun udah dikirim ke mereka gitu loh. Cuman ya nggak tahu ya, mungkin yang nggak mereka duga adalah mungkin ya penontonnya sih antusiasmenya, antusias ya mungkin ya. Nggak nyangka bakal gila itu gitu ya, segoyang itu mungkin ya. Gue ngeliat sih yang di tribun pada nggak mau ini ya. Oh gila sih, itu di tribun juga lompat-lompat sih. Iya makanya ya. Dari band pertama kok. Dari band pertamanya dari ya? Band pertama. Oke. Itu sampai pada akhirnya Oliver kan memutuskan untuk mesti stop gitu ya. Yo Indonesia, how's it going? Ollie here. I'm just here to give some context on last night and what happened. So obviously while we were performing last night, we got pulled off after one of our songs due to concerns from our crew.
and some of the local crew, the staging, the truss, and basically a lot of the venue was structurally unsound. It was bouncing so much that... Nah, berarti bisa dibilang nih, kan ada isu juga bahwa panggungnya itu tidak sesuai dengan standar lah, berbahaya lah, riggingnya segala macem. Waduh, kalau itu kayaknya ya terus terang bukan kapasitas gue untuk nerangin itu. Kalau betul. Kalau di bagian lain ya, di bagian vendor lain. Tapi kalau dari audio, gua bisa memastikan kalau itu semua bukan dari audio kesalahannya, gitu loh. Alasannya kemarin Oliver, kalau kan meeting lagi nih sama manajemennya kan, alasannya dia memberhentikan dan ngambek gitu, nggak mau main lagi. Apa mas? Masih belum jelas ke kitanya, cuman gitu ya? Masalah safety gitu aja sih. Oh, intinya safety-nya itu ya? Iya. Entah itu berarti dari venue, dari panggung, atau dari apa gitu ya? Iya ya, itunya nggak tahu sih, nggak tahu jelas gitu, karena kita masih sampai sekarang pun masih ngebahas di mana letak kesalahan ininya lah ya. Iya, pastinya dari Rafael sendiri, promotornya, pastinya kan juga udah mikirin lah ya, ketika dia bikin konser dan antusiasme dari fansnya BMTH kan nggak mungkin biasa-biasa aja, pasti dari tempat segala macam vendor juga udah dipikirin ya. Udah. Dari media yang ada nih, Instagram kan gila banget sekarang mas, itu kelihatan banget rusuh. Sama alat-alat sumberia yang masih ada di panggung, termasuk mungkin power segala macam, apakah aman? Aman ya. Menurut gue rusuhnya kemarin tuh mereka cuman melampiaskan kekesalan karena mereka nunggu setlist yang terakhir, lagu terakhir gitu. Jadi waktu kemarin rusuh itu mereka akhirnya naik ke panggung, ya mereka kira encore nih, gitu kan. Kok nggak ada gitu, ditunggu-tunggu terus kok nggak ada ya encore-nya gitu kan. Udah mereka naik panggung, mereka nyanyi sebenarnya di situ, di panggung itu. Mereka nyanyi lagu terakhir gitu. Barang nggak ada yang dirusak, sama sekali nggak ada yang dirusak. Nggak ada yang dirusak. Barangnya BMTH kan tertinggal di situ kan, di stage kan drum. Terus ada speaker monitor gue, ada side fill gue di situ. Itu sama sekali mereka nggak rusakin gitu, nggak ngerusak barang itu. Salut sih mereka dengan ya penonton yang kelihatannya agak kecewa, tapi mereka garis keras nih gitu ya, masih mikir untuk nggak ngerusak barang itu. Mereka patut diacungi jempol ya, top ya menurut gua. Karena kan ada isu juga nih mas, gua kan ngumpulin beberapa data dari termasuk dari Twitter gitu ya, ada yang bilang apakah Sumberia nggak bisa kasih backline sesuai dengan ridersnya BMTH? Mungkin dikira itu drumnya adalah dari Sumberia gitu. Ya, mungkin terus jadi mereka ngambek nggak mau main gitu. Ini kan berita-berita yang kayak orang mungkin bisa aja langsung ngomong gitu. Orang bisa aja langsung, padahal ya nonton mereka, tapi secara bener apa enggaknya belum tentu. Apalagi kayak nyalahin yang pertama tuh ngomongin sound, gue langsung kaget kan, loh soundnya setahu gue Rafael pasti pakai Sumberia. Nah apakah Sumberia sebegitunya tidak bisa mensupport BMTH nih, padahal konsernya kan yang dipegang udah yang lebih gila pun ada. Belum lama malah kan Slipknot kan udah jelas Slipknot kayak apa lagi kan. Gitu ya, yang disayangkan cuman dari BMTH itu adalah mereka nggak mau ngomong ke penontonnya, itu aja. Gua rasa kalau mereka ngomong ngejelasin ke penonton, mereka mungkin lebih terima ya, gitu, dibanding harus kasih Rafael tahu gitu yang nggak tahu apa-apa nih tiba-tiba langsung harus disuruh naik untuk nenangin penonton kan. Menurut gua begitu, karena itu pun yang dilakukan sama band sebelumnya gitu. Vokalisnya yang ngomong, please step back, please. Sebegitunya ya intinya ini kesian teman-teman lu yang di depan karena cewek-cewek semua. Tolong jangan terlalu nge-push. Tolong mundur gitu. Kalau dengan begitu dia, ya at least vokalisnya ngomong gitu ya, mungkin lebih didengar. Kalau menurut gue ya. Setuju ya. Iya kan? Setuju.
Dan gitu lebih dari sisi bandnya gitu, dari BMTH-nya mungkin lebih dapat respect gitu lah ya. Apapun alasannya gitu ya. Gitu. Malah kita lihat di sini Bang Rafael dari Rafael Entertainment yang maju dan ngejelasin. Salut, angkat topi buat Bang Rafael. Setidaknya kita ngerti dan tarik pelajaran. Kalau lu narik pelajaran dari kejadian ini, dari pihak sound sendiri yang berhadapan dengan macam-macam nih, mungkin musisi-musisi internasional gitu ya, mulai dari kebiasaan, kelakuannya atau keputusannya yang mungkin tidak diduga gitu. Pelajaran apa sebagai orang rental yang lu ambil, Mas? Mungkin dari teman-teman Sumberia juga gitu. Ya namanya kerja gitu ya. Bencana ya, maksudnya apa ya? Maksudnya faktor di luar kita memang kita nggak bisa kendaliin kan. Betul. Ya lu udah mesti legowo aja sih kalau gue ya. Gitu ya. Hari kedua batal lu ya. Just do your best and then let the rest. Let the rest, sisanya bagian yang lain lah gitu. Gitu ya. Iya. Kalau dari gue mah gitu aja udah. Jadi buat teman-teman yang nanyain, yang DM Promedia buat nanyain tentang rental sound system terutama Sumberia, ini adalah jawaban dari Mas Boim yang kemarin ngurusin langsung, bahkan sampai hari ini belum kelar. Jadi kurang lebih kalian bisa tahu apa yang terjadi di lapangan, nggak cuma ngelihat dari ya postingan-postingan orang, apalagi yang nggak ngurusin tentang sound systemnya hari itu. Gimana tanggapan kalian? Gue bebasin kalian buat berpendapat, bisa komentar di kolom komen di bawah gitu ya, tanpa mengurangi rasa hormat dari siapapun. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar baik dari vendor, promotor maupun artis sendiri. Gimana menurut kalian? Sekali lagi komen di bawah. Thank you banget yang udah nonton, klarifikasi, bahkan komentar langsung dari Sumberia, dari Mas Boim. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Tetap bijak dalam berkonten. Peace.